Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video berbagi cerita kali ini, kita akan berbagi sebuah kisah inspiratif tentang sebuah kejadian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Seperti kita ketahui, Umar bin Khattab merupakan seorang sahabat yang sangat terkenal akan pembelaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam, tanpa ragu dan mengenal takut di setiap kesempatan yang ada. Begitu pula ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah menggantikan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, beliau benar-benar menunjukkan sikap keteladanan dan karakter pemimpin idaman, serta sangat layak untuk dijadikan panutan oleh siapapun. Beliau adalah khalifah yang sangat disayangi oleh umatnya, karena sikapnya yang adil dan penyayang kepada umatnya. Dia juga merupakan pemimpin sekaligus pelindung dari para kaum minoritas. Tak hanya dalam bidang ekonomi saja, Umar bin Khattab berusaha untuk memperhatikan rakyat yang dipimpinnya. Tetapi juga dalam bidang sosial, ia berusaha untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, hingga tidak ada seorang rakyat pun yang merasa terzolimi. Perlindungannya juga bukan hanya omong kosong, jika memang rakyat memerlukan perlindungan, maka beliau akan melindunginya, bahkan dengan tangan beliau sendiri. Semua dilakukannya itu bukan dengan tujuan mencari sanjungan ataupun ambisi, tetapi semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sangat takut jika kelalaiannya dari menjaga amanah yang sedang diembannya akan menuai murka Allah. Kisah berikut ini merupakan riwayat yang menunjukkan tentang keadilan beliau yang begitu menakjubkan. Inilah kisah Umar bin Khattab dan Yahudi yang miskin. Dikisahkan pada suatu masa kepemimpinan Khalifah Umar, wilayah Mesir merupakan salah satu wilayah di dalam kekhalifahan Islam. Dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Amr bin Ash, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam semasa pembebasan Fathu Mekah dan telah mengikuti sejumlah peperangan di masa pemerintahan Umar. Atas keberhasilannya itulah, Amr bin Ash yang pernah membawa panji peperangan itu kemudian dijadikan gubernur Mesir. Berkat jabatan itulah Amr bin Ash kemudian menempati sebuah istana megah yang di depannya terdapat sebuah gubuk reot, dan memperlihatkan suatu ketimpangan sosial. Melihat gubuk tersebut, Amr bin Ash lantas mencari tahu siapa pemilik tempat tersebut. Akhirnya, ia mendapatkan informasi bahwa pemilik gubuk itu adalah seorang lelaki tua Yahudi. Karena faktor keindahan, dan pemiliknya adalah Yahudi, Amr bin Ash berniat menggusur gubuk tersebut untuk dijadikan sebuah masjid yang megah agar sebanding dengan istananya. Lelaki tua Yahudi itu pun dipanggil ke istana untuk menghadap gubernur Amr bin Ash. "Wahai Pak Tua, berapa harga jual tanah dan gubukmu? Aku ingin membangun masjid di atasnya," tanya Amr bin Ash kepada lelaki Yahudi tersebut. "Tuan, saya tidak akan menjualnya," tegas lelaki Yahudi. "Kalau begitu aku akan bayar 3 kali lipat dari harga aslinya," desak Amr bin Ash. "Tidak Tuan, saya tidak akan menjualnya," lelaki Yahudi itu menegaskan kembali. "Ya sudah, 15 kali lipat," Amr bin Ash kembali mendesak. Lelaki tua Yahudi itu tetap bersikukuh untuk tidak menjual tanah dan gubuk reot hasil perjuangannya. Setelah lelaki tua Yahudi itu pulang, Amr bin Ash secara sepihak menggusur gubuk reot tersebut. Lelaki Yahudi pun tidak mampu berbuat apa-apa karena keterbatasan tenaga dan kekuasaan. Sehingga ia berniat untuk mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab, atasan Amr bin Ash yang berada di Madinah. Akhirnya lelaki tua Yahudi ini berangkat menuju ke Madinah. Dengan pakaian compang-campingnya ia berjalan dari Mesir ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab dan ingin mencari keadilan. Di sepanjang perjalanan menuju Madinah, Yahudi itu berpikir bagaimana sosok sang khalifah, apakah ia sama sikapnya dengan sang gubernur. Hingga akhirnya ia sampai di kota Madinah. Ia bertemu dengan seorang pria yang duduk di bawah pohon kurma. Kemudian ia bertanya, "Wahai Tuan, tahukah Anda di mana khalifah?" Lelaki itu menjawab, "Ada hal apa engkau mencarinya?" "Aku ingin mengadukan sesuatu," jawab Yahudi tua. Lantas ia bertanya lagi, "Di manakah istananya?" "Ada di atas lumpur," jawab lelaki itu. Yahudi itu bingung atas jawabannya, kemudian ia bertanya lagi, "Lalu, siapa pengawalnya?" "Pengawalnya orang-orang miskin, anak yatim dan janda-janda tua." Yahudi itu bertanya lagi,
Lalu pakaian kebesarannya apa? Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa. Yahudi itu bertanya lagi, di mana ia sekarang? Lelaki itu menjawab, ada di depan engkau. Sungguh kaget Yahudi itu. Ternyata yang sejak tadi ia tanya adalah seorang khalifah. Setelah Yahudi itu mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab, kemudian ia menceritakan masalahnya. Aku ini orang miskin, Tuan Khalifah. Aku tidak memiliki apa-apa selain gubuk reot yang aku tinggali selama ini. Namun kebetulan gubukku itu terletak di dekat istana milik gubernur Mesir. Ia berencana memperluas istananya dengan menggusur tempat tinggal yang telah kubeli dengan hasil keringatku sewaktu masih muda, kata Yahudi itu. Saya datang ke sini untuk mencari keadilan, konon katanya di sini Khalifah Umar selalu berlaku adil, apa benar begitu, kata orang Yahudi itu. Laporan tersebut membuat Khalifah Umar bin Khattab marah, dan wajahnya menjadi merah padam. Setelah amarahnya mereda, kemudian orang Yahudi itu diminta untuk mengambil tulang belikat unta dari tempat sampah, lalu diserahkannya tulang itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab kemudian menggores tulang tersebut dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah, dan di tengah goresan itu ada lagi goresan melintang menggunakan ujung pedang, lalu tulang itu pun diserahkan kembali kepada orang Yahudi tersebut sambil berpesan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir, dan berikanlah kepada Gubernur Amr bin As. Jelas Khalifah Umar bin Khattab. Kalau ia masih macam-macam lapor kembali kepadaku, kata Umar bin Khattab memberikan jaminannya. Orang Yahudi itu pun menjadi bingung, ia datang dari jauh untuk meminta keadilan kepada Khalifah Umar, akan tetapi sesampainya di hadapan Khalifah malah hanya diberi tulang unta. Wahai Khalifah, saya ingin mencari keadilan, bukan mencari tulang. Kalau hanya tulang, di Mesir juga banyak tulang unta, bantah Yahudi itu dengan perasaan tidak puas. Sudahlah, kau berikan saja tulang ini kepada gubernur Mesir, jika ia masih bersikeras akan merampas rumahmu, kembalilah padaku, tegas Khalifah Umar. Yahudi itu pun segera pulang dengan perasaan bingung dan tidak percaya. Seperti apakah reaksi dari Gubernur Amr bin As setelah menerima tulang unta tersebut? Sesampainya di Mesir, ia memberikan tulang unta yang telah tergaris dengan pedang Khalifah Umar kepada Gubernur Amr bin As. Gubernur Amr bin As yang menerima tulang tersebut, langsung seketika gemetar, tubuhnya menggigil kedinginan serta wajahnya pucat pasi. Saat itu juga Gubernur Amr bin As mengumpulkan rakyatnya untuk membongkar kembali masjid yang sedang dibangun itu, dan membangun kembali gubuk yang reot milik orang Yahudi itu. Bongkar masjid itu, teriak Gubernur Amr bin As gemetar. Orang Yahudi itu merasa heran dan tidak mengerti tingkah laku gubernur. Tunggu, teriak orang Yahudi itu. Maaf Tuan, tolong jelaskan perkara pelik ini. Berasal dari apakah tulang itu? Apa keistimewaan tulang itu, sehingga Tuan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja, bangunan yang amat mahal ini? Sungguh saya tidak mengerti, kata orang Yahudi itu. Gubernur Amr bin As memegang pundak orang Yahudi itu sambil berkata, wahai Pak Tua, tulang ini hanyalah tulang biasa dan baunya pun busuk. Kemudian orang Yahudi itu bertanya lagi, mengapa ini bisa terjadi? Aku hanya mencari keadilan di Madinah dan hanya mendapat sebongkah tulang yang busuk. Mengapa dari benda busuk tersebut itu gubernur menjadi ketakutan? Wahai Pak Tua, tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku dan tulang ini merupakan ancaman dari Khalifah Umar bin Khattab. Artinya, apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu akan bernasib sama seperti tulang ini, karena itu bertindak adillah kamu, seperti huruf alif yang lurus. Adil di atas dan adil di bawah. Sebab kalau kamu tidak bertindak adil dan lurus seperti goresan tulang ini, maka Khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepala saya, jelas Gubernur Amr bin As. Kemudian orang Yahudi itu tunduk terharu dan terkesan dengan keadilan dalam Islam. Lantas Yahudi tua itu pun berkata, sungguh agung ajaran agama Tuan. Sungguh aku rela menyerahkan tanah dan gubuk reot itu. Bimbinglah aku dalam memahami ajaran Islam. Si Yahudi tua seketika langsung jatuh tersungkur, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, karena kekagumannya akan perilaku sang khalifah dan gubernur Mesir Amr bin As. Perilaku kedua pemimpin itu menggambarkan bagaimana kebenaran Islam yang dibawa oleh sikap para pemimpinnya. Dirinya yang seorang Yahudi saja memperoleh jaminan perlindungan yang sedemikian kuat, apalagi jika ia masuk Islam, tentu perlindungannya semakin kokoh.
Maka tanpa ragu lagi ia pun masuk Islam, karena telah mengalami dan menghayati sendiri akan kebenaran ajaran Islam yang ditampakkan melalui sikap dan perilaku pemimpinnya sendiri. Sahabat berbagi cerita yang dirahmati Allah. Demikianlah kisah Umar bin Khattab dan seorang Yahudi miskin, yang mana kisah ini menunjukkan keadilan dan kearifan dari seorang Khalifah Umar bin Khattab dan kepatuhan dari Gubernur Amr bin As. Semoga kisah ini dapat menjadi ibroh dan pelajaran yang berharga tentang arti sebuah kepemimpinan. Sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah yang penuh makna selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.